Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfiana Cihani Mira dengan nomor MPM 211001 kelas 01 Ilmu Hukum. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis perjanjian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikat diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst atau bahasa Inggris yaitu kontrak yang artinya perikatan, perutangan, dan perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan buku 3 bab 2 KUH Perdata pasal 1313 adalah suatu perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Jenis-jenis perjanjian. Menurut Daris 2001, terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu sebagai berikut. 1. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. 3. Perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Yang keempat, perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam bab 5 sampai dengan bab 18 KUH Perdata. 5. Perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan kontrak mengadakan perjanjian. Yang keenam, perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, atau perjanjian yang menimbulkan perikatan. Yang ketujuh, perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atau atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Yang kedelapan, perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Kesembilan, perjanjian real. Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian real. Misalnya perjanjian penitipan barang pinjam pajak. Yang ke-10, perjanjian liberatoir. Perjanjian liberatoir adalah
Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya perjanjian pembebasan hutang. Yang ke-11, perjanjian pembuktian. Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Yang ke-12, perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi. Yang ke-13, perjanjian publik. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan perdagangan barang pemerintahan. Yang ke-14 atau yang terakhir adalah perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar tetapi menyajikan pula makanan atau jual beli dan juga memberikan pelayanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.